Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, kali ini kita lanjut materi sejarah peminatan kelas 12 IPS pada materi tentang konflik-konflik di dunia. Hari ini kita akan bahas mengenai Perang Teluk dan Arab Spring. Yuk kita bahas. Yang pertama tentang Perang Teluk atau Gulf War. Nah, Perang Teluk ini, teluk yang dimaksud itu teluk apa sih? Nah, ini teluk Persia atau Persian Gulf. Itu di sekitar antara Kuwait, Saudi Arabia, Irak, dan Iran. Nah, kita bahas pertama Perang Teluk 1 melibatkan Irak versus Iran rentang tahun 1980 sampai 1988 ya. Oke. Nah, latar belakang perang ini apa aja sih? Nah, salah satu yang utama adalah perebutan wilayah namanya Syad al-Arab. Kenapa Iran dan Irak memperebutkan wilayah ini? Karena posisi wilayah Syad al-Arab ini sangat strategis ya. Sebagai jalur ekspor impor minyak dari Teluk Persia, ini Teluk Persia di sini ke seluruh dunia. Gitu, khususnya negara-negara industri nanti memerlukan minyak. Gitu. Dia menjadi jalur ekspor minyak. Nah, selain menjadi jalur ekspor minyak, di sekitar Syed al-Arab ini banyak wilayah penghasil minyak. Salah satunya ada satu negara kecil di sini, yaitu Kuwait. Kuwait, Irak, dan sekitarnya itu adalah negara di sekitar Teluk Persia yang memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi yang sangat melimpah. Gitu. Jadi, latar belakang pertama, Irak dan Iran memperebutkan Syed al-Arab. Selanjutnya, latar belakang kedua tentang Perang Teluk 1 yaitu adanya kekhawatiran dari Saddam Hussein, presiden Irak, terhadap pergerakan pemberontakan kaum Syiah. Nah, kaum Syiah ini memberontak. Kenapa bisa memberontak? Kenapa bisa berani memberontak? Karena kaum Syiah mendapat motivasi dari keberhasilan revolusi Iran di Iran ya. Nah, revolusi Iran ini digerakkan oleh pemimpinnya yaitu Ayatullah Khomeini. Nah, Saddam Hussein itu khawatir ketika Ayatullah Khomeini berhasil melengsarkan pemerintahannya Shah Reza Pahlavi dengan revolusi Iran, ditakutkan kaum Syiah semakin berani untuk melawan pemerintahan orang-orang Sunni. Nah, orang-orang Sunni itu orang-orang mayoritas yang memerintah di Irak. Nah, Saddam Hussein ini orang Sunni, kalau Ayatullah Khomeini orang Syiah. Jadi Saddam Hussein khawatir terhadap orang-orang Syiah yang minoritas di sekitar Irak gitu. Nah, orang-orang Syiah ini takutnya memberontak kepada pemerintah Irak akibat keberhasilan revolusi Iran gitu. Nah, selanjutnya berhubungan juga latar belakang perang Irak-Iran ini adalah keberhasilan revolusi Iran melengsarkan pemerintahan Shah Reza Pahlavi itu. Nah, jalannya perang Teluk 1 dimulai bulan April 1980 ketika adanya konferensi ekonomi internasional terjadi ledakan tiba-tiba di wilayah Irak ya. Irak mengartikan serangan tersebut ternyata dimulai dari orang-orang Iran dan inilah dimulai perang gitu. Nah, 4 September 1980 Iran menyerang wilayah Irak seperti desa Khanakin, Muzairiyah, Zurbatia, dan sebagainya sampai Mustafa ini beserta instalasi minyak di wilayah Nef Kana ya. Jadi Iran mengincar berbagai kota khususnya wilayah penghasil minyak juga. Nah, di tanggal 22 September 1980 Irak menghancurkan pusat persenjataan pelabuhan udara Mehrabat di kota Teheran, ibu kotanya Iran ya. Nah, Iran lalu melakukan serangan balik ke wilayah Basrah dan Wasit, wilayah kota-kota besar di Irak ya. Nah, serangan ini berlangsung terus-menerus saling serang balik hingga 3 tahun berikutnya Irak melakukan serangan besar ke wilayah sumur minyak di daerah Norwuz. Nah, sumur minyak ini diserang, terus bocor. Ketika terjadi kebocoran, sumber air di sekitarnya itu tercemar oleh minyak bumi. Gitu. Nah, ini menyusahkan sekali ya.
bagi rakyat Iran gitu. Wilayah Norus itu di sekitar Iran. Nah, kira-kira seperti itu, dan peperangan antara Irak dan Iran ini ternyata melibatkan dua negara yang bertetangga ini saling ribut ya, dan mereka sama-sama merugi karena wilayah mereka masing-masing hancur gitu. Padahal mereka rumpunnya itu sama, leluhurnya dari zaman kuno itu sama, orang-orang Mesopotamia di sekitar sungai Tigris dan Efrat itu kan. Ingat materi kelas 10 peminatan itu. Nah, perang ini juga berakhir setelah Iran menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988 ya, tentang gencatan senjata melawan Irak. Nah, selain itu, perang ini juga menyetujui ya, diakhiri dengan persetujuan terhadap perjanjian Algier yang sebelumnya sudah dicanangkan sejak tahun 1981. Oke, itu kira-kira gambaran umum tentang Perang Teluk 1. Kita lanjut ke Perang Teluk 2, melibatkan Irak versus Kuwait. Jadi, kerugian ekonomi Irak akibat Perang Teluk 1 itu menjadi salah satu latar belakang dari Perang Teluk 2. Terus Irak juga menuduh Kuwait mengambil minyak mentah dari ladang minyak Arumaila. Nah, Arumaila ini suatu ladang minyak yang terletak di antara perbatasan Irak dan Kuwait. Jadi Irak bilang, wah Kuwait nih sembarangan nih menyerobot lahan saya, istilahnya gitu kan. Selanjutnya, Perang Teluk 2 memiliki latar belakang Irak memaksa Kuwait dan Arab Saudi membatalkan penghapusan utang luar negerinya Irak. Jadi Irak itu karena krisis ekonomi dia terpaksa berhutang ya, khususnya kepada Kuwait dan Arab Saudi. Nah, ternyata nggak mau tetap berhutang, Irak memaksa Kuwait dan Arab Saudi untuk menghapuskan utangnya. Ternyata Kuwait dan Arab Saudi tetap, Anda tetap berhutang, Anda harus bayar. Irak nggak terima, cekcok lah gitu. Terus Irak mengklaim Kuwait sebagai provinsi ke-19 dari Republik Irak. Ini secara politik Irak sudah mau menganeksasi atau mencaplok wilayahnya Kuwait. Nah, jalannya Perang Teluk 2 ini cukup rumit ya, karena ada orang-orang dari barat nih, ada Amerika dan pasukan NATO-nya nanti ikut terlibat. Oke, 2 Agustus 1990 perang dimulai. Irak menyerang wilayah Kuwait, dan dari Liga Arab pun 2/3-nya menolak serangan Irak tersebut. Bahkan Kuwait dibantu nanti oleh Amerika Serikat. Apa motivasi Amerika Serikat membantu Kuwait? Jauh loh padahal Amerika ya dari Timur Tengah. Ternyata Amerika Serikat itu ingin mengamankan pasokan minyak dia. Jadi dengan bisa bersahabat dengan Kuwait, cadangan minyaknya besar itu akan memudahkan Amerika untuk memperoleh minyak di Timur Tengah gitu. Makanya dia CE sama Kuwait gitu. Terus 3 Agustus 1990 Dewan Keamanan PBB mendesak Irak menarik pasukannya dari Kuwait. Nah, ini karena Irak dianggap sebagai agresor atau penyerang ya. Kemudian ternyata Arab Saudi tanggal 6 Agustus 1990 menemui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Dick Cheney untuk meminta Amerika Serikat dan NATO agar turun tangan membantu Kuwait. Jadilah setelah ini Irak dikeroyok sama pasukan koalisi. Nah, pasukan koalisi ini udah ada Kuwait, USA, Inggris, terus negara-negara NATO yang lain. Itu. Dan keterlibatan NATO dalam Perang Teluk 2 ini merupakan keterlibatan NATO pertama kali pasca runtuhnya komunisme Uni Soviet. Itu. Nah, 8 Agustus 1990 Irak secara resmi menguasai Kuwait. Tidak berakhir begitu saja, pasukan koalisi dipimpin Amerika Serikat melakukan operasi bernama Desert Shield ya, Operation Desert Shield. Irak meningkatkan kekuatannya, bahkan Irak juga menjalin kerjasama dengan Palestina dan Iran yang notabene anti Barat, anti Amerika, anti NATO. Palestina sedang memperjuangkan kemerdekaannya, Iran anti Barat. Kenapa? Ayatollah Khomeini itu anti Barat gitu. Terus 29 November 1990 Dewan Keamanan PBB memakai segala cara yang diperlukan untuk melawan Irak jika Irak tidak menarik diri dari Kuwait hingga 15 Januari 1991. Ini ultimatum dari Dewan Keamanan PBB karena Irak sudah dianggap mengganggu ketertiban dunia gitu. Nah, sekitar 700.000 pasukan koalisi
Amerika dan para kawan-kawan NATO untuk siap melawan Irak. Gitu. 17 Januari 1991 ternyata ultimatum itu tidak dihiraukan oleh Irak sehingga Amerika Serikat dan kawan-kawan melaksanakan operasi berikutnya, Operation Desert Storm, badai gurun pasir, untuk menyerang pertahanan udara Irak. Amerika menggunakan pesawat pengeboman mini dan rudal ini. Tujuan serangan udara itu adalah memperkecil resiko pertempuran di darat serta memenangkan pertempuran di udara. Kenapa? Ini militer angkatan daratnya Irak itu berbahaya menurut pasukan koalisi, dan angkatan darat Irak sudah pasti lebih tahu medan tempur dibanding pasukan koalisi. Makanya pasukan koalisi lebih unggul di udara. Pesawat-pesawat NATO dan negara-negara barat itu lebih canggih di tahun segitu ya, makanya mereka lebih mencari keuntungan di udara, serangan udara gitu. Nah, pasukan koalisi ini kemudian lanjut bulan Februari melakukan serangan darat nih. Setelah bisa dikendalikan, serangan darat ternyata dilaksanakan untuk menuju Kuwait dan selatan Irak. Pasukan USA kemudian menyerang pasukan cadangan lapis baja Irak di 120 mil sebelah baratnya Kuwait. Masih diserang terus nih, tadi udara sekarang barat. Nah, jadi ditingkatkan terus nih, karena daratnya itu sudah mulai perlahan mundur ya. Di bulan Februari juga elit Irak sudah gak bisa bertahan lagi, garda elitnya, hingga kalah. Dan 28 Februari 1991 Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata sehingga Irak kemudian mengakui kedaulatan Kuwait. Irak pun di sini kalah. Jelas lah, dikeroyok sih gitu sama negara barat sama NATO gitu. Akhir perang 2, Teluk 2 ya. Kehancuran wilayah Irak maupun wilayah Kuwait. Bahkan menghancurkan ini ke jaring komunikasi, gudang senjata, kilang minyak hancur, pemukiman pun hancur. Bahkan Saddam Hussein pun karena dia balas dendam gitu istilahnya, ternyata dia mencurigai orang-orang suku Kurdi yang notabene mengkhianati Irak serta orang-orang Syiah yang memang nggak begitu senang dengan Saddam Hussein, jadi bulan-bulanan, jadi kambing hitam atas kekalahan Irak dalam perang Teluk 2 ini. Jadi Saddam Hussein menekan, bahkan Saddam Hussein melakukan pembantaian terhadap khususnya suku Kurdi ya gitu. Terus kita lanjut ke perang Teluk 3, melibatkan Irak dengan Amerika Serikat tentang tahun 2003 sampai 2011. Nah, ini masih era Saddam Hussein juga Iraknya, dan Amerika itu presidennya ketika itu George Walker Bush. Nah, latar belakang perang Teluk 3 ini ada dua faktor ya. Dua faktor besar. Pertama, adanya dugaan bahwa Irak menyembunyikan dan mengembangkan senjata pemusnah massal, baik senjata biologi, senjata kimiawi maupun nuklir. Nah, itu berdasarkan laporan buatannya dari United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission. Nah, laporannya dari tahun 2000. Jadi Amerika itu sebenarnya udah mencari-cari celah nih. Ini Irak bener gak sih bikin instalasi pemusnah massal gitu. Kalau nuklir, Iran sudah pernah mengembangkan. Tapi kalau Irak ini masih agak sembunyi-sembunyi ya. Kemudian latar belakang berikutnya karena adanya peristiwa pengeboman gedung WTC tanggal 11 September 2001 atau yang disebut 9/11 oleh serangkaian gerakan teroris. Dan Amerika Serikat menuduh dalang dari peristiwa itu adalah orang-orang yang berkaitan dengan jaringan terorisme Al-Qaeda. Makanya Amerika langsung setelah peristiwa itu mencanangkan kebijakan namanya unilateralisme. Unilateralisme itu adalah suatu kebijakan di mana membenarkan tindakan sepihak tanpa adanya forum diskusi dulu. Jadi Amerika Serikat secara sepihak, oke, musuh kita ternyata orang-orang Timur Tengah, pasukan-pasukan kayak Al-Qaeda gitu deh. Dan Al-Qaeda itu ternyata dia punya relasi sama siapa? Pemimpin di Timur Tengah yang anti Amerika. Siapa? Kalau nggak Khomeini, yang sangat eksis ketika itu Saddam Hussein. Nah, Saddam Hussein lah dijadiin bulan-bulanan lagi. Irak nanti diserang di tahun 2003 ketika Amerika Serikat melancarkan Operation
Iraqi freedom. Ini alasannya pembebasan Irak. Alasannya karena rakyat Irak itu sudah muak dengan pemerintahan Saddam Hussein yang diktatorial, dan Amerika itu membantu rakyat Irak yang ingin meraih demokratisasi gitu. Jadi operasi ini tujuannya adalah mengelengsarkan Saddam Hussein intinya dan menggagalkan pengembangan senjata pemusnah massal. Kemudian April 2003, Amerika Serikat dan sekutunya mulai menguasai kota Baghdad. Kalau kalian pernah nonton liputan di YouTube ya, mungkin ada itu jalannya perang ini sampai ada pengeboman segala macam, diliput oleh media internasional berhari-hari. Dan perang ini kemudian berangsur berbulan-bulan hingga nantinya Saddam Hussein ditangkap oleh militer Amerika Serikat di kota Tikrit 13 Desember 2003. Dan 3 tahun setelahnya, 30 Desember 2006, Saddam Hussein dihukum gantung karena dianggap sebagai pemimpin yang diktatorial dan zalim dan membiarkan rakyatnya itu terancam keselamatannya akibat Irak terlibat perang dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Hingga 2011, selama pendudukan Amerika Serikat di Irak, sering terjadi konflik antara pasukan koalisi ini orang negara barat ya, dengan kelompok teroris, kelompok yang Amerika anggap sebagai teroris yang anti Amerika, dan tentara Irak. Bahkan Amerika Serikat menempatkan diplomatnya yaitu Paul Bremer untuk mengepalai semacam pemerintahan sementara ya, otoritas koalisi sementara untuk menunggu pemerintahan Irak yang baru. Karena Saddam Hussein udah lengser nih dari 2006 ya, dari hukum gantung. Bahkan Bremer itu melakukan kebijakan debaatifikasi atau memecat semua pimpinan partai Ba'ath yang dipimpin dulu oleh Saddam Hussein. Nah, akibat politik ini kemudian memicu benih-benih namanya itu gerakan-gerakan ekstremis yang kita kenal nanti ada Al-Qaeda makin berkembang, terus muncul gerakan yang baru namanya ISIS yang mulai berkembang di tahun 2013-2014 ya gitu. Jadi kesimpulannya apa terakhir? Akhir perang ini ternyata berakhir di bulan Desember 2011 ketika Amerika Serikat menutup operasinya dan menarik mundur pasukannya sesuai pernyataan dari Menteri Pertahanan Leon Panetta. Dan setelah perang ini berakhir, ternyata tidak ada satupun senjata pemusnah massal di Irak, sebagaimana tuduhan Amerika Serikat di tahun 2000-an awal. Jadi Amerika Serikat mau ngapain? Intinya mau ngelengserin Saddam Hussein. Karena Saddam Hussein dari tahun 90-an itu udah anti sama Barat, khususnya Amerika. Gitu. Karena Amerika itu perlu menguasai Timur Tengah. Untuk apa? Minyak. Untuk apa? Pengendali politik, khususnya dengan jaringan Zionisme ya. Kalau kalian hubungkan dengan masalah Palestina. Nah, Amerika Serikat itu kalian tahulah koneksinya lebih kemana gitu. Oke, kita lanjut ke Arab Spring. Arab Spring, musim semi Arab. Apa itu musim semi Arab? Ya, latar belakang peristiwa ini antara lain dan awal terjadinya yaitu suatu bentuk protes dari seorang penjual buah di Tunisia terhadap kezaliman aparat pemerintahan di sana. Jadi Bu Azizi ini penjual miskin ya, terus dia istilahnya ditagih uang retribusi atau pajak gitu oleh Satpol PP di sana mungkin ya. Nah, namun dia nggak punya uang untuk membayarnya dan dagangannya pun dirusak. Karena frustasi, karena kecewa, karena marah, karena terhimpit kemiskinan, di tanggal 17 Desember 2010, Bu Azizi nekat membakar dirinya sendiri. Dia nyirimin bensin, dia bakar dirinya sendiri karena udah kecewa, udah hopeless banget lah istilahnya. Dan dia akhirnya meninggal karena mengalami luka bakar parah. Dia meninggal 5 Januari 2011. Meninggalnya orang nggak mampu ini, penjual miskin ini, karena kezaliman pemerintahan Presiden Zainal Abidin bin Ali yang sudah lama memerintah dan dia korup, rakyat Tunisia bangkit untuk melakukan gerakan melengsarkan pemerintahan yang zalim itu dan berusaha menciptakan pemerintahan yang demokratis, hingga gerakan yang muncul di Tunisia ini kemudian menjadi suatu gelombang demonstrasi dan pemberontakan di negara-negara Arab. Negara Arab itu maksudnya negara-negara di sekitar Afrika Utara dan Timur Tengah.
Arab Spring itu suatu istilah ya, musim semi Arab itu dijatuhkan oleh media barat di tahun 2011 gitu. Jadi musim semi itu maksudnya apa? Munculnya benih-benih demokratisasi. Oke, negara-negara apa sih yang mengalami Arab Spring? Ada Mesir, ada Libya, ada Yaman, ada Suriah. Kita bahas sekilasnya. Mesir itu nantinya dari Januari 2011 untuk melengsarkan pemerintahannya Hosni Mubarak. Gitu. Intinya demonstrasi di kota Kairo, dan nantinya Hosni Mubarak yang sudah terlalu lama memerintah tuh 30 tahun berkuasa. Ya, dia dilengsarkan oleh aksi demonstrasi yang ternyata demonstrasi ini ya berakhir ada kerusuhan juga sampai banyak korban jiwa gitu. Terus Libya juga, Libya ini justru yang paling lama pemerintahannya. Muammar Gaddafi itu sudah memerintah Libya sejak tahun 1969 dan baru dilengserin 2011 ketika Gaddafi nanti terbunuh di 2011 bulan Oktober. Dia terbunuh di kota Sirte ketika pergi ya akibat serangan dari para demonstran gitu. Jadi Libya ini sangat tragis sih, jadi banyak banget demonstrasi makin ramai, bahkan pemerintahnya itu sangat keras. Gaddafi itu mengerahkan militer Libya, bahkan menyewa tentara bayaran untuk membungkam gerakan demonstrasi rakyat. Namun demonstrasi rakyat yang alih-alih didukung juga oleh kekuatan barat, ya kalah juga rezim otoriter ini. Jadi Arab Spring itu ternyata nanti dipengaruhi oleh faktor-faktor berkaitan dengan perkembangan dunia modern saat ini. Nah, kemudian Yaman. Yaman itu juga ingin melengsarkan pemerintahan dari Presiden Ali Abdullah Saleh yang sudah memerintah 32 tahun. Bayangin, lama bener ini. Tuh, ini demonstrasi mulai bulan Januari. Bahkan Abdullah Saleh ini dia bilang, saya tidak akan calonin dari jadi presiden lagi nanti pemilu. Ternyata rakyat sudah tidak percaya. Makanya rakyat berdemo terus sampai berbulan-bulan hingga nanti di bulan November Ali Abdullah Saleh pun terdesak dan dia menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Kerjasama Teluk. Untuk Dewan Kerjasama Teluk ya Yaman. Gitu. Teluk di sekitar Yaman. Nah, Suriah hingga saat ini masih cukup bergejolak ya, masih banyak kayak pemerintahan pemberontak itu. Demonstrasinya menuntut reformasi politik dan pengembalian hak sipil. Ya memang ketika pemerintahan Bashar al-Assad itu militeristik ya, cukup keras. Namun Bashar al-Assad ini ketika Arab Spring nggak begitu saja langsung dilengserin, dia tetap bisa bertahan pemerintahannya. Dia mau berdamai dengan pasukan dari NATO, Amerika Serikat, bahkan Rusia. Ya bolehlah negara-negara barat memantau, yang penting nggak mengganggu kedaulatan negara, kira-kira begitu ya Suriah. Nah, jadi kesimpulan dari Arab Spring ini apa yang diperjuangin sih dari gerakan Arab Spring? Pertama ini poinnya, demokratisasi negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah. Kata kuncinya Spring, musim semi. Musim semi itu maksudnya tumbuhnya demokrasi gitu. Dan mengakhiri rezim diktator yang telah lama berkuasa. Tadi dari Mesir, Libya, Yaman, Suriah itu pemerintahannya minimal 30 tahun penguasanya ya. Sangat lama. Di Indonesia paling lama 32 ya, 32 tahun ya. Itu ada yang sampai lebih dari 32 tahun Muammar Gaddafi tadi. Terus adanya memperjuangkan semangat keadilan dalam bernegara. Iya tadi orang-orang yang tertindas akibat kesewenang-wenangan aparat. Terus juga Arab Spring memperjuangkan sejahtera rakyat dan penegakan hak asasi manusia. Mundur lagi, ingat kejadian tadi Bu Azizi. Nah, Bu Azizi itu intinya karena rakyat tidak sejahtera akibat pemerintahan yang diktator, pemerintahan yang korup, tidak mensejahterakan rakyat gitu. Dan memang ketika Arab Spring ini fenomenanya itu sangat digembar-gemborkan oleh media barat. Apalagi ketika itu 2011 itu sedang trendingnya Twitter dan Facebook. Twitter dan Facebook menjadi media sosial yang menyuarakan bahkan mengkoordinasikan gerakan demonstrasi sehingga masif. Nah, kalau kalian pernah
buka-buka Twitter di tahun 2011 atau 2012 mungkin bisa dapat rekam jejak tentang apa itu Arab Spring gitu ya. Oke, sekian, terima kasih untuk pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian paham. Kita nanti jumpa di video berikutnya ya, ada 2 video lagi tentang konflik-konflik dunia. Jangan lupa untuk selalu belajar, dan kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar yang sudah disediakan. Sampai jumpa, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.